Kita akan bahas di Peraturan Daerah Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang PBB BPHTB dan pengaruhnya terhadap akuntansi dan ekonomi lokal. Aku aja yang bukan warga Garut penasaran, apa sih yang khas dari perda ini? Dan kenapa hal ini penting buat mahasiswa kayak kita? PBB atau pajak bumi dan bangunan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, PBB merupakan pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan yang memiliki hak baik orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di Garut, sekarang tarifnya progresif loh. Progresif itu semakin tinggi NJOP semakin tinggi tarif pajaknya gitu. Nah iya betul, dan NJOP TKP-nya sebesar 10 juta rupiah per wajib pajak. Selain itu, BPHTB-nya juga diatur loh. BPHTB itu pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan seperti jual beli, hibah, warisan, hadiah, dan lainnya. Contoh kasus PBB atau pajak bumi dan bangunan. Sebuah rumah memiliki luas tanah 150 meter persegi, luas bangunan 100 meter persegi, NJOP tanah 500.000 per meter persegi, NJOP bangunan 1 juta per meter persegi, sedangkan NJOP TKP Kota Garut yaitu 10 juta rupiah. Untuk perhitungannya, NJOP sama dengan 150 dikali 500.000 ditambah 100 dikali 1 juta sama dengan 75 juta ditambah 100 juta sama dengan 175 juta. Selanjutnya, NJOP dikurangi NJOP TKP Kota Garut sama dengan 175 juta dikurangi 10 juta yaitu 165 juta rupiah. Untuk tarif pengenaan PBB Kota Garut 0,1% karena masih dalam lapisan pertama tarif progresif. Jadi perhitungan PBB terutang 165 juta dikali 0,1% sama dengan 165.000 rupiah. Setelah kita memahami perhitungan PBB, mari kita lanjutkan dengan contoh singkat perhitungan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Misalkan Anda membeli rumah seharga 300 juta rupiah, ini adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak Anda. Jika NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak di Garut diasumsikan 60 juta rupiah, maka dasar pengenaan pajak Anda adalah 300 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah, yaitu 240 juta rupiah. Dengan tarif BPHTB 5%, BPHTB terutang Anda adalah 5% dari 240 juta rupiah, yaitu 12 juta rupiah. Jadi, Anda harus membayar BPHTB sebesar 12 juta rupiah. Jadi kalau kalian beli properti, BPHTB-nya dicatat di sisi aset. Nah, jadi nambah nilai tanah atau bangunan. Sedangkan PBB itu dicatat sebagai beban pajak properti di laporan abadi. Oh, berarti kalau diambil dari contoh kasus yang tadi, contoh jurnalnya itu seperti ini ya? Jadi jurnal untuk BPHTB saat pembelian properti itu tanah dan bangunan itu berada di debit dengan nominal tanah 208 juta dan bangunan 104 juta. Nah, dengan catatan alokasi BPHTB ke tanah itu 200 juta dibagi 300 juta dikali dengan 200 juta sama dengan 8 juta.
Nah, untuk alokasi BPHTB ke bangunan sendiri ada 100 juta dibagi 300 juta dikali 12 juta sama dengan 4 juta. Nah, untuk kasnya berada di kredit dengan nominal 312 juta. Yang selanjutnya yaitu jurnal untuk PBB. Jurnal untuk pengakuan PBB terhutang pada saat SPPT diterima. Di sini jurnalnya beban pajak properti berada di debit dengan nominal 106.000 dan utang pajak properti berada di kredit dengan nominal 165.000. Nah, untuk jurnal saat PBB dibayar, ini jurnalnya utang pajak properti berada di debit dengan nominal 165.000 dan kas atau bank berada di kredit dengan nominal 165.000. Berarti pengaruh ke laporan keuangan nyata banget ya? Banget, makanya pencatatan pajak harus akurat dan tepat waktu. Pajak properti itu salah satu sumber utama PAD atau pendapatan asli daerah. Dari situ, pemerintah bisa membangun infrastruktur, sekolah, maupun layanan umum. Tapi kalau tarif pajaknya tinggi, orang bisa nunda untuk beli rumah loh. Maka dari itu sistemnya itu harus transparan dan adil ya. Dan untuk edukasi biar masyarakat ngerti kenapa harus taat pajak. Pembayaran pajak sekarang sudah bisa online loh. Di Garut juga bisa lewat SPPT dan Bank BJB. Perda ini juga dari pemerintah untuk aktif mengedukasi warga negara. Kita sebagai anak muda juga punya peran. Edukasi pajak itu bukan cuma tugas orang tua atau pemerintah. Pajak itu bentuk kontribusi kita untuk daerah. Taat bayar pajak dan tahu aturannya itu bagian dari warga negara yang sadar. Dan dari sisi akuntansi, ini sangat penting buat laporan yang transparan. Nah, ayo kita bantu sebarin pengetahuan ini ke teman-teman yang lain. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye!